Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Nur Fitriasari, NPM saya 2259201022. Saya dari kelas 5A. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas 1, yaitu membuat video demonstrasi penelaah dan penguraian struktur dataset menggunakan EDA atau PCA. Langsung aja kita masuk ke Google Colab-nya. Nah, di sini saya mengambil dataset dari Kaggle. Dataset saya berjudul Ramen Ratings. Sebelumnya saya sudah memasukkan dataset saya, ini ramenratings.csv. Nah, ini adalah dataset saya. Yang pertama, memuat dataset. Pertama, kita akan memuat dataset dan menampilkan beberapa baris pertama untuk mendapatkan gambaran umum tentang dataset. Nah, di sini saya menggunakan import pandas as pd, import matplotlib.pplot as plt, dan import seaborn as sns. Selanjutnya ada memuat dataset. Data sama dengan pd.read_csv. Kemudian saya menuliskan nama dataset saya itu ramenratings.csv. Selanjutnya ada menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Nah, ini adalah outputnya, yaitu menampilkan 5 baris pertama dari data yang sudah saya masukkan, yaitu ada review, brand, variasi, style, country, start, dan top 10. Selanjutnya, memeriksa struktur data. Untuk memahami lebih lanjut struktur dari dataset, kita bisa melihat tipe data dan informasi lain dari kolom yang ada. Nah, di sini ada memeriksa struktur dataset. Di sini ada print struktur data, print data.info. Selanjutnya ada memeriksa deskripsi singkat data. Nah, ini adalah outputnya. Di sini terdapat 2580 data, itu dari 0 ke 2579. Terdapat 7 kolom, yaitu 7 kolom itu ada review, brand, variasi, style, country, start, dan top 10. Selanjutnya ada deskripsi statistik data, ada count, main, standar, min, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu visualisasi data. Nah, di visualisasi data ini terdapat kode import pandas as pd, import matplotlib, import seaborn, dan selanjutnya ada membuat data frame dari data yang diberikan, yaitu data ramenratings.csv. Selanjutnya visualisasi distribusi rating bintang. Pada coding visualisasi ini terdapat PLT figur, SNS, hisplot, PLT title, PLT X label, PLT Y label, PLT grid, dan PLT show. Nah, ini adalah outputnya, distribusi rating bintang. Berikut adalah penjelasan dari diagram di atas, yaitu sumbu X dan Y. Sumbu X yaitu sumbu star. Nah, sumbu star itu sumbu yang berada di garis bawah ini. Itu mewakili nilai rating bintang yang diberikan untuk produk ramen tersebut. Nilai ini biasanya berkisar dari 1 hingga 5 atau lebih, tergantung pada skala yang digunakan. Sumbu Y atau sumbu yang berdiri
tegak ke atas sebelah kiri ini, itu frekuensi, mewakili jumlah atau frekuensi produk yang memiliki rating bintang tertentu. Ini menunjukkan seberapa sering masing-masing rating muncul dalam dataset. Selanjutnya batang atau bins. Di sini terdapat batang-batangnya. Penjelasannya, histogram dibagi menjadi beberapa bins atau interval yang menunjukkan rentang nilai untuk rating bintang. Dalam kode ini, bins sama dengan 10, berarti histogram dibagi menjadi 10 interval. Tinggi setiap batang menunjukkan jumlah produk ramen yang memiliki rating yang jatuh dalam rentang interval tersebut. Misalnya, jika ada banyak produk dengan rating antara 3,0 dan 3,5, maka batang di interval tersebut akan lebih tinggi. Yang ketiga ada KDE, Kernel Density Estimates. Menambahkan KDE sama dengan true, berarti bahwa histogram juga akan menampilkan kurva densitas KDE di atas histogram. Kurva ini memberikan estimasi distribusi probabilitas dari data dan membantu dalam memahami pola distribusi secara lebih halus. Kurva KDE menunjukkan tren umum dari distribusi rating, menghaluskan data agar lebih mudah untuk melihat di mana nilai rating lebih terkonsentrasi. Selanjutnya ada judul dan label. Judul distribusi rating menyediakan konteks tentang apa yang ditampilkan dalam histogram. Selanjutnya ada label suhu X dan Y, menjelaskan apa yang diwakili oleh masing-masing sumbu, membantu pemirsa memahami informasi yang ditampilkan. Yang kelima ada grid. Garis grid ditambahkan untuk membantu pembaca dan memperkirakan frekuensi produk berdasarkan tinggi batang. Selanjutnya yang kelima yaitu pemeriksaan outliers dan missing value. Di sini saya menggunakan import pandas, ASPD, import matplotlib, import seaborn. Selanjutnya membuat data frame dari data yang diberikan yaitu data ramens ratings.csv. Selanjutnya ada membuat box plot untuk mendeteksi outliers. Nah, ini adalah hasil dari coding di atas. Ini terdapat box plot rating bintang. Berikut adalah penjelasan dari struktur box plotnya. Box plot adalah alat visualisasi yang digunakan untuk menunjukkan distribusi data dan mendeteksi outliers. Pertama itu adalah kotak atau box, mewakili rentang kuartil atau IQR, yaitu rentang antara kuartil pertama Q1, 25% dan kuartil 3 atau Q3, 75%. Bagian tengah kotak menunjukkan median nilai tengah dari data. Selanjutnya ada whiskers. Garis yang keluar dari kotak menunjukkan rentang data yang tidak dianggap outlier. Whiskers biasanya mencakup nilai-nilai yang berada dalam 1,5 kali IQR dari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Selanjutnya ada outliers. Titik yang berada di luar whiskers merupakan outliers, yaitu nilai-nilai yang jauh lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar data. Yang kedua, interpretasi dari box plot. Yang pertama, median. Garis dalam kotak menunjukkan median rating bintang, memberikan informasi tentang nilai tengah dari data. Kedua, variasi dan penyebaran. Lebar kotak IQR menunjukkan seberapa besar nilai-nilai rating. Semakin lebar kotak, semakin besar variasi dalam rating. Yang ketiga, outliers. Titik-titik yang terpisah dari whiskers menunjukkan adanya rating yang tidak biasa, baik sangat rendah maupun sangat tinggi. Yang ketiga, informasi yang diberikan oleh box plot. Distribusi rating. Box plot ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana rating bintang distribusi di antara produk ramen. Yang kedua, kualitas produk. Dengan melihat median dan outliers, kita bisa mendapatkan wawasan tentang kualitas produk dalam pandangan konsumen. Misalnya, banyak outliers pada nilai rendah dapat menunjukkan masalah kualitas di beberapa produk.
Selanjutnya penggunaan boxplot mengidentifikasi outliers yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Yang kedua, memahami rentang dan distribusi data dengan cara yang ringkas dan visual. Nah, ini ada memeriksa missing value. Di sini membuat data frame dari data yang diberikan, yaitu data ramen ratings.csv. Selanjutnya ada memeriksa missing value. Missing.value sama dengan df is 0, menampilkan hasil print jumlah missing value pada setiap kolom. Nah, ini outputnya yaitu terdapat 2 missing value pada data ramen rating ini, yaitu pada style, pada kolom style. Selanjutnya memeriksa korelasi antar fitur untuk melihat hubungan antar fitur. Di sini ada membaca data frame dari file CSV atau file ramen ratings.csv. Yang kedua, memeriksa jumlah missing value. Yang ketiga, menghitung korelasi hanya kolom numerik. Yang keempat, membuat heatmap untuk visualisasi korelasi. Dan yang terakhir ada membuat boxplot untuk mendeteksi outliers. Nah, ini adalah output dari missing value pada setiap kolom. Terdapat 2 missing value pada kolom style. Selanjutnya korelasi antar fitur. Selanjutnya ini ada boxplot rating bintang. Kesimpulan dari memeriksa korelasi antar fitur yaitu 1. Matriks korelasi. Dari analisis korelasi yang dilakukan menggunakan heatmap, kita dapat melihat hubungan antar fitur numerik dalam dataset. Dalam kasus ini, fitur yang paling relevan untuk dianalisis adalah kolom star. Yang kedua, korelasi positif dan negatif. Jika ada nilai korelasi mendekati +1, itu menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat, di mana peningkatan satu variabel akan diikuti oleh peningkatan variabel lainnya. Sebaliknya, nilai korelasi mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat, di mana peningkatan satu variabel akan diikuti oleh penurunan variabel lainnya. Nilai korelasi mendekati 0 menunjukkan tidak ada hubungan yang jelas antara variabel. Selanjutnya, signifikasi variabel. Dalam dataset ini hanya memiliki satu variabel numerik, yaitu kolom star. Oleh karena itu, analisis ini terbatas pada variabel ini dan tidak memberikan informasi tentang bagaimana variabel kategorikal seperti brand, style, dan country berinteraksi dengan variabel numerik. Yang keempat, keterbatasan data. Dataset yang digunakan relatif kecil dengan hanya 5 entry. Hal ini mempengaruhi validasi dan generalisasi dari hasil analisis. Yang kelima, langkah selanjutnya mengumpulkan lebih banyak data, menganalisis hubungan antara variabel kategorikal dan variabel numerik. Yang terakhir, menggunakan metode statistik yang lebih kompleks untuk memahami interaksi antar fitur yang berbeda. Selanjutnya yang ketujuh, insight dan kesimpulan berdasarkan hasil EDA yang sudah dilakukan. Di sini terdapat kode import pandas, import matplotlib, import seaborn. Selanjutnya ada membuat data frame dari data yang diberikan. Nah, ini terdapat review, brand, variasi, style, country, start, dan top 10. Ini isi dari dataset ramen ratings. Selanjutnya ada menghitung rata-rata ratings atau start berdasarkan brand. Yang terakhir ada membuat bar plot. Nah, ini adalah rata-rata ratings berdasarkan brand. Bisa dilihat di sini. Penjelasannya, sumbu X dan Y. Sumbu X atau brand itu yang terdapat di garis bawah ini mewakili berbagai nama brand yang ada dalam dataset. Sumbu Y atau
rata-rata ratings mewakili rata-rata rating bintang yang diberikan untuk produk dari masing-masing brand. Selanjutnya batang atau bars. Setiap batang pada plot mewakili satu brand dari panjang batang tersebut menunjukkan nilai rata-rata ratings dari produk-produk yang termasuk dalam brand tersebut. Batang yang lebih tinggi menunjukkan rating yang lebih baik, sementara batang yang lebih pendek menunjukkan rating yang lebih rendah. Nah, di sini terdapat Ching Secret dan New Touch memiliki rating paling tinggi, di mana melebihi angka 3,5. Sedangkan rating yang paling rendah itu terdapat di brand Just Way, yaitu 1,0. Selanjutnya warna batang ditentukan oleh palet yang digunakan. Dalam hal ini variedisi yang memberikan gradasi warna dari gelap ke terang. Selanjutnya ada judul dan label. Judul rata-rata rating berdasarkan brand, label sumbu X dan Y. Yang kelima ada rotasi label. Rotasi 45 derajat pada label sumbu X membantu mencegah tumpang tindih antara label-label, membuatnya lebih mudah untuk dibaca. Yang keenam ada grid. Garis grid pada sumbu Y memudahkan pembaca untuk memeriksa nilai rata-rata rating berdasarkan tinggi batang. Kesimpulannya, barplot ini memberikan visualisasi yang jelas tentang bagaimana masing-masing brand dibandingkan dalam hal rata-rata rating yang diterima. Dengan analisis ini, pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi brand mana yang memiliki performa baik dan mana yang mungkin perlu diperbaiki. Ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan baik bagi konsumen yang ingin memilih produk maupun bagi produsen yang ingin meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya, temuan utama EDA pada data. Yang pertama ada distribusi rating atau start. Rata-rata rating produk menunjukkan variabilitas yang cukup, dengan beberapa produk mendapatkan nilai tinggi sementara yang lain memiliki nilai rendah. Yang kedua, identifikasi outliers. Analisis dengan box plot menunjukkan adanya outliers di kolom start. Ini mengindikasikan bahwa beberapa produk memiliki analisis yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan produk lain. Yang ketiga, korelasi dan antar fitur. Matriks korelasi menunjukkan bahwa hubungan antar fitur numerik, khususnya antar rating dan berbagai brand, dapat memberikan wawasan tentang bagaimana penilaian penggunaan dipengaruhi oleh brand tertentu. Yang keempat, perbandingan rata-rata antar brand. Barplot menunjukkan rata-rata rating untuk masing-masing brand, memungkinkan identifikasi brand yang berkinerja baik dan yang perlu diperbaiki. Yang keenam ada fitur kategorikal seperti brand, variasi, dan style menunjukkan potensi segmen pasar yang berbeda. Yang keenam ada pola konsumsi. Terdapat indikasi bahwa beberapa brand atau jenis produk cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian dari konsumen yang bisa berkaitan dengan strategi pemasaran atau kualitas produk. Yang ketujuh, rekomendasi untuk pengembangan. Temuan ini menunjukkan peluang untuk melakukan perbaikan pada produk dengan rating rendah dan untuk memanfaatkan brand dan dengan rating tinggi dan strategi pemasaran. Kesimpulan umumnya, EDA memberikan wawasan yang berharga mengenai data produk, membantu dalam memahami dinamika pasar, pola konsumen, dan kualitas produk. Temuan ini dapat menjadi pasar untuk pengambilan keputusan strategi dalam pengembangan produk, pemasaran, dan peningkatan kualitas layanan. Yang terakhir, ada penerapan hasil EDA dalam konteks lebih lanjut. Yang pertama, pengembangan produk, yaitu ada peningkatan kualitas. Berdasarkan temuan bahwa beberapa produk memiliki rating rendah, perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap produk tersebut. Yang kedua, inovasi produk baru. Identifikasi fitur nutrisi atau varian yang lebih dihargai oleh konsumen dapat memandu pengembangan produk baru. Selanjutnya ada strategi pemasaran, yaitu ada segmentasi pasar. Dengan menganalisis fitur seperti brand dan variasi, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih bersegmentasi. Selanjutnya ada fokus pada brand terbaik. Brand dengan rating tinggi dapat digunakan sebagai fokus dalam kampanye pasar. Yang ketiga, analisis kompetitif.
benchmarking menggunakan data rata-rata rating untuk membandingkan kinerja dengan pesaing dapat membantu dalam memahami posisi pasar. 4. Pengambilan keputusan bisnis, prioritas investasi. Temuan dari EDA dapat digunakan untuk memprioritaskan investasi dalam pengembangan produk, perbaikan kualitas, atau kampanye pasar. Selanjutnya ada pemantauan kinerja. Menerapkan sistem pemantauan untuk menilai perubahan dalam rating produk setelah tindakan perbaikan dilakukan. Yang kelima, riset pasar lanjutan. Survei dan umpan balik. Hasil EDA dapat menjadi dasar untuk merancang survei dan pengumpulan umpan balik lebih lanjut dari konsumen. Yang keenam, pengembangan model prediktif, analisis regresi. Data yang telah dianalisis dapat digunakan untuk mengembangkan model prediktif yang dapat memproyeksikan rating berdasarkan variabel. Kesimpulan umumnya, hasil EDA memberikan dasar yang kuat untuk tindakan strategi dan opsional dalam bisnis. Dengan menerapkan wawasan yang diperoleh dari analisis, perusahaan dapat meningkatkan produk, menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif, dan membuat keputusan yang lebih informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.